Madani NIM 1220348. Saya Dita Agus Sapratiwi dengan NIM 122011165. Saya Novi Rahmadani dengan NIM 1220082. Saya Anji Stokrangestu dengan NIM 12192245. Dan nama saya Fauzan Fadli dengan NIM 122201340. Latar belakang. Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat pesat. Hal tersebut memberikan kemudahan dan efektivitas dalam mengakses internet. Pengguna internet kini dapat mengakses apapun dan dimanapun selama gadget mereka tersambung dengan jaringan yang lancar. Siapapun dapat menjadi pengguna internet, sekalipun anak-anak asalkan mereka memiliki media elektronik untuk mengakses internet. Tidak terdapatnya batasan dalam mengakses internet atau dunia maya bagi yang menggunakannya. Internet dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari berkomunikasi dengan pengguna internet, sebagai media pertukaran data antar pengguna internet, dan sebagai media untuk memperoleh informasi atau data dan lain sebagainya. Namun saat ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkan internet dengan tidak benar. Kini kejahatan tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, namun melalui dunia maya pun dapat dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian dan sering maraknya terjadi saat ini ialah illegal content. Istilah illegal content yaitu merupakan kegiatan dengan memasukkan data dan informasi ke internet yang berisikan konten yang tidak baik dan melanggar hukum, serta mengganggu ketertiban hukum. Definisi, menurut the US Department of Justice, computer crime adalah tindakan ilegal apapun yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatan jahat, penyidikan, atau penuntutan. Yang kedua, menurut Andi Hamzah, pada tahun 1989, cybercrime adalah kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Yang ketiga, menurut Freddy Harris, cybercrime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access. Yang kedua, unauthorized alteration or destruction of data. Yang ketiga, mengganggu atau merusak operasi komputer. Yang keempat, mencegah atau menghambat akses pada komputer. Karakteristik dan karakteristik dan klarifikasi cybercrime. 1. Ruang lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi 1. Cyber piracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua, cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga, cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Berikutnya adalah jenis cybercrime. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kemudian ada data forgery, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer kepada pihak sasaran. Nah, selanjutnya infringement of privacy, yaitu kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerasi, yang apabila diketahui akan merugikan secara material maupun imaterial. Selanjutnya, illegal content, kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian,
Ada cyber sabotage and exploration, yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dan yang terakhir ada offense against intellectual property, yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Selanjutnya ada cyber law. Kejahatan dunia maya bukan hanya kejahatan yang telah terjadi di Indonesia. Cybercrime adalah kejahatan yang telah mendunia, bahkan sudah melintas negara. Melintas negara karena dampak kejahatan dilakukan oleh seseorang di sebuah negara ternyata berdampak di negara lain. Hal ini disebabkan cybercrime adalah melintas waktu dan ruang. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law, misalnya hukum sistem informasi, dan hukum telematika atau telekomunikasi dan informatika. Mengenai ruang lingkup cyber law sebagai inventarisasi atas persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Persoalan atau aspek hukum dari e-commerce, trademark atau domain name, privacy and security on internet, copyright, defamation, content regulation, display dan sebagainya. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang illegal content. Next. Illegal content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pembuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pembuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara. Agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini ialah hanya penyebar atau melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Next. Selanjutnya, contoh kasus illegal content. Yang pertama yaitu kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Ramaditya, seorang tunanetra yang pernah 2 kali menjadi bintang tamu di acara yang notabene dipercaya. Kick Andy memiliki suatu kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik dan juga pandai memainkan alat musik menghebohkan dunia internet di akhir bulan Agustus 2010 lalu. Yang kedua yaitu kasus situs pornografi DPR. Komputer di gedung DPR disusupi situs porno, sebuah alamat situs porno lengkap dengan tampilan gambar-gambar asustilanya tiba-tiba muncul di layar informasi kegiatan DPR yang diletakkan di depan ruang wartawan DPR, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 2 bulan 8. Yang ketiga yaitu kasus pornografi. Dulu kasus ini sempat viral dan kasus ini banyak dibicarakan banyak orang. Kasus video porno Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Katari. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RJ. Berikutnya ada contoh motif illegal contents. Yang pertama ada motif kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger. Untuk kepentingan pribadi, yaitu agar membuat orang-orang kagum terhadapnya, agar diakui oleh orang-orang dan terkenal seperti pada saat ia berbohong atas karya orang lain dan memberikan rasa puas terhadap diri sendiri. Yang kedua ada motif dari kasus pornografi DI DPR. Menurut politisi PKS ini, motif dari kasus tersebut adalah penyalahgunaan layar informasi sebagai alat mendownload situs porno. Maka dari itu, kasus tersebut adalah pelanggaran berat. Jika ditemukan pelakunya, harus diberi sanksi berat. Yang ketiga ada motif dari kasus pornografi selebritis. Pada kasus tersebut, motif awal didasari dengan ingin mencemarkan nama baik, kemudian modus sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Kasus ini telah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Next. Selanjutnya, faktor penyebab illegal content. Pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Dan keempat, sistem keamanan jaringan yang lemah. Selanjutnya, penanggulangan illegal content. Tidak memasang yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. 2.
memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. 3. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai illegal content yaitu cybercrime illegal content merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Kemudian meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan terakhir, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Itu kesimpulan dari penjelasan mengenai legal content di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.